Sesampainya di dalam, Bond tampaknya terlihat ditemani oleh Moneypenny. Namun nampaknya mereka berdua berpura-pura tidak saling kenal dan berkomunikasi menggunakan mic yang tersembunyi. Kemudian di kasir, Bond menukarkan logam yang berlogokan naga. Dan pada saat menunggu, Bond melihat ada wanita yang sebelumnya bertatapan dengannya. Tak lama setelah itu, datang dua orang yang membawa koper dan diberikan untuk Bond. Dan isinya senilai 4 juta euro. Ia pun berjalan menuju sebuah meja judi. Dan wanita itu terlihat mendekati Bond, dan mereka berdua berbincang. Karena kecerdasan Bond, dia juga bisa membaca karakter seseorang. Karena dia dapat mengetahui bahwa wanita itu yang bernama Severin, di balik gaunnya dia menyembunyikan pisau Beretta 70. Wanita ini pun mengetahui kalau Bond membawa sebuah pistol dan menebak Bond lah yang membunuh Patrice. Bond juga tidak mengelaknya dan bermaksud untuk bertemu dengan pimpinannya. Karena hal ini, Severin tampak ketakutan dan 3 orang pengawalnya adalah orang yang mengendalikannya. Dan terlihat sebuah tato di tangannya yang menandakan rumah prostitusi di Makau. Di sini Bond berhasil meyakinkannya untuk keluar dari lingkaran ini. Dan Bond akan berusaha untuk membunuh pimpinannya. Untuk pembicaraan lebih lanjut, Severin memberikan lokasi di Chimera Harbor Utara, Dermaga 7. Jika Bond selamat, dia akan menjumpainya di sana. Karena 1 jam lagi ia akan pergi, dan ketika ia pergi, 3 pengawal dari Severin akan mencoba membunuh Bond. Dan inilah waktunya bersenang-senang. Sampai di mana ketika Bond yang sedang berada di dalam kandang komodo, dia berhadapan dengan salah satu pengawalnya yang berbadan besar. Dan dia merebut senjata pistol Bond. Dan kita tahu bahwa itu senjata dibuat dengan sistem deteksi sidik jari. Dan beginilah jadinya. Severin yang sudah berada di dalam sebuah kapal pesiar mengira Bond takkan datang. Namun hal yang diinginkan oleh kita pun terjadi. Severin yang sedang mandi, tiba-tiba Bond sudah berada di situ. Dan seketika adegan celepot pun terjadi. Di samping itu, M yang bertemu dengan Mallory, dia menjelaskan bahwa pelakunya diduga adalah orang yang dekat dengan mereka. Dan dia posisinya sama seperti Bond. Posisi yang dianggap Mallory tidak ada, dan disebut bayangan. Kembali ke Bond dan Severin, di keesokan harinya ternyata mereka berdua sudah dikepung. Dan di sini Bond langsung menyalakan alat pemancar radio mini agar posisinya diketahui oleh Key dan markas dari MI6. Dengan keadaan tangan di borgol, mereka semua sampai di pulau terpencil yang telah ditinggalkan oleh penduduknya karena dianggap telah terkontaminasi senjata kimia. Dan terlihat juga sekilas tempatnya mirip kayak film Kung Fu Hustle pada saat Final Fight yang ngeluarin jurus tapak Buddha itu teh dengan guys. Lanjut, Bond dan Severin dipisahkan. Dan Bond masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh jaringan kabel. Tak lama kemudian, sang pimpinan penjahat tersebut datang. Dia bernama Silva. Di sini terungkap, Silva dahulu menjadi agen andalannya M. Kemudian dia berkhianat pada negaranya dan menjadi seorang teroris. Persis seperti apa yang dikatakan oleh M kepada Mallory, bahwasannya musuh utamanya adalah orang yang kenal dengan mereka. Inilah jawaban kenapa jaringan markas MI6 bisa dibobolnya dengan mudah. Bahkan Silva tahu bahwa Bond hanya mendapatkan nilai 40 dan tidak lulus tes. Di sini Silva mencoba untuk mencuci otak Bond bahwa M hanya memanfaatkannya seperti dahulu kepada dirinya. Silva mengajak Bond untuk bergabung dengannya. Dengan jaringan internet yang dia miliki, dia dapat mendapatkan apapun di sini. Segala kejahatan dapat dia lakukan dari tempat ini. Namun Bond berpikir sehat dan tidak setuju dengannya. Ketika dibawa keluar ruangan, tampak Severin sudah terluka dan tangannya terikat. Silva menaruh sebuah gelas minuman di atas kepalanya, dan dia meminta Bond untuk menembaknya terlebih dahulu. Bond terlihat sangat gemetar, dan tembakannya meleset. Kemudian, giliran Silva. Silva yang emang berniat membunuhnya, dia berhasil dalam melancarkan aksinya. Namun tidak bagi Bond. Tinggal tersisa Silva seorang diri. Bond memberitahukan bahwa dia mempunyai radio pemancar sinyal yang dapat diketahui oleh Key dan markasnya. Dan tim akhirnya datang dan menangkap Silva. Silva yang ditahan dalam sebuah ruangan di markas MI6
dia didatangi oleh M yang dulu menjadi pimpinannya. Dan di sini Silva merasa telah dikhianati M dan organisasinya. Dia menderita selama 5 bulan kurungan tanpa udara dan menutupi semua rahasia. Hanya satu hal yang dia ingat, sebuah kapsul sianida yang disimpan di balik giginya. Kemudian dia pun menelannya, namun kematian tidak datang kepadanya, dan inilah yang terjadi. M bergegas menghadiri penyelidikan dengan menteri terkait masalah kebocoran intelijen. Sedangkan Bond akan meretas komputer Silva dan mencari daftar rencana kejahatan selanjutnya. M kepada Bond mengungkapkan Silva yang bernama asli Tiago Rodriguez adalah agen hebat, tapi dia beroperasi melebihi pelatihannya. Dia meretas orang Cina, dan saat pertukaran tiba, mereka memburunya, jadi M menyerahkannya. 6 agen sebagai imbalannya dan transisi damai. Bersama Ki, Bond mencoba meretas komputernya Silva, dan ketika proses peretasan dimulai, Silva seperti merencanakan sesuatu. Dan terungkap, sebuah terowongan kereta tua yang menjadi targetnya berada di jalan Grand Borough. Tiba-tiba setelah mendapatkan sebuah kata kunci, jaringan keamanan markas MI6 terbalik diretas. Seluruh pintu keamanan di gedung itu terbuka. Menyadari akan hal ini, Bond langsung berlari ke tempat Silva ditahan. Dan ternyata dia telah kabur melalui lorong bawah tanah. Bond yang mengejarnya, dia terjebak. Akses pintu masuknya terkunci, sedangkan kereta hampir tiba. Untung pinter. Silva yang telah merencanakan semua ini, dia sudah berganti kostum menyamar menjadi seorang polisi. Melalui Ki, Bond meminta info keberadaannya. Hingga akhirnya Ki mendapatkan Silva yang telah masuk ke dalam kereta. Kereta yang sudah melaju, inilah cara James Bond untuk naik kereta itu. Bond melihat sesuai jalur kereta, dia berencana mendatangi M yang sedang dalam pertemuan dengan menteri. Di sisi lain, M yang sedang dalam rapatnya yang cukup serius, dia tidak bisa untuk meninggalkan tempat ini dengan sembarangan. Kembali ke Silva yang sadar dikejar oleh Bond, dia kemudian berlari lagi dan menuju sebuah terowongan. Di sini hampir saja Bond menangkapnya. Namun Silva yang cerdik juga, dia telah mempersiapkan semuanya. Dan dengan radionya, gila gak tuh, timingnya pas banget. Silva yang lolos beserta anak buahnya, dia sampai di tempat penyelidikan si M. M berbicara kepada menteri bahwa dia khawatir teroris saat ini bukan lagi berada jauh, tapi sangat dekat dengan mereka, seperti bayangan. Dan kemudian, banyak orang yang tewas di sana akibat serangan ini. Kemudian Bond datang. Dan M berhasil terselamatkan. Silva pun berhasil kabur dan Bond membawa M. Di sisi lain, Bond berencana untuk menangkap Silva dengan menjadikan M umpannya. Berganti ke mobil klasiknya, Bond menjalankan misi menangkap Silva dengan memancing mengikutinya. Lalu dia menuju Skotlandia di mana Bond dibesarkan. Sampai di rumah lamanya, Bond bersama M, mereka bertemu dengan Kincaid, penjaga rumahnya dari Bond masih kecil, dan dia menyiapkan beberapa senjata milik ayahnya. Persiapan untuk berperang pun mereka lakukan. Dan terlihat dari kejauhan anak buah Silva berdatangan. Dan ketika akan meledakkan pintu masuknya, Bond yang sudah berada di dalam mobil, inilah yang terjadi. Bond berhasil menumbangkan beberapa anak buah dari Silva. Namun tak cukup sampai situ. Datang sebuah helikopter tempur yang menembaki rumahnya.
Di sisi lain, M dan Kincaid berlari masuk menyusuri terowongan. Kemudian Bond yang terjebak di dalam rumahnya, dia memasang 2 tabung gas beserta alat peledaknya dan Silva masih bisa berhasil selamat dengan 2 anak buahnya. Kemudian Bond mengejarnya dan 1 anak buahnya tewas, menyisakan Silva dan 1 anak buahnya lagi. Kini Bond terjebak dalam danau yang membeku. Dalam kondisi terjepit, Bond memanfaatkan anak buah Silva dengan senjatanya dan tenggelam bersama. Dalam keadaan Bond tenggelam, Silva beranggapan bahwa Bond telah tewas, dan dia menemui M. Di sana, Silva mengajak M untuk mengakhiri hidupnya secara bersama, namun digagalkan oleh Bond yang datang melemparkan pisaunya. Dikarenakan luka M yang semakin parah, M pun meninggal di pangkuan Bond. Di akhir cerita, Bond mendapat kado peninggalan dari M. Dan terlihat juga di sini Mallory sudah menggantikan M dan menjadi pimpinan barunya yang bernama M. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita dari film Skyfall? Sebetulnya ini adalah sequel sebelumnya dari film Spectre yang sudah saya bahas. Karena permintaan dari kalian lumayan banyak untuk membahas film Skyfall ini, ya saya wujudkan demi kalian. Intinya, semua seri dari James Bond sangat keren guys, apalagi aksinya. Dan juga dibutuhkan sebagian dari otak kita untuk mengungkap kasusnya. Ya inilah film legend. Dengan membawa sekelas nama James Bond, development film pun tidak mungkin mempersiapkan seadanya. Oke guys, cukup sekian alur cerita film dari Skyfall ini. Bagi kalian yang ingin request film, langsung aja komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Dan seperti biasa, salam penutup dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi, keep enjoy!